Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kisah Nabi yang ke-9, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Ishak alaihissalam. Kisah Nabi Ishak, mujizat Nabi Ishak, sejarah dan perjalanan dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Sejarah singkat Nabi Ishak alaihissalam. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani dengan arti tersenyum atau tertawa. Kata Ishak tersendiri memiliki inspirasi dari bunda Nabi Ishak alaihissalam, di mana Sarah yang merupakan ibunda Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ishak alaihissalam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan untuk berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihissalam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Tamu Nabi Ibrahim yang mengabarkan berita akan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut merupakan Utsman ibnu Mahisin, berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Rafail. Tamu tersebut memberikan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak. Sesuai yang di dalam Al-Quran surat Hud ayat 71, yang artinya, dan istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya Sarah pada saat itu sudah tua. Ketika itu berusia 90 tahun dan memiliki kondisi yang mandul. Namun sungguh kuasa Allah Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam surat Az-Zariyat ayat 30, yang artinya, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kelahiran Ishak tersendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa, Ishak dapat diangkat sebagai Nabi utusan Allah Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Yakub alaihissalam, adalah orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Ta'ala seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Sad ayat 45-47, yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada saat sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Selain Allah Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun memuji mereka melalui sabdanya. Diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, yang mulia putra yang mulia. Putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lain sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pernikahan Nabi Ishak dengan gadis Irak. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahanda yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna mencarikan calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayanan tersebut lalu meminangkan seorang putri Butel bin Nahor, yaitu Ribka atau Rafikah untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribka adalah anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya pada Nabi Ishak berusia 40 tahun menikahlah ia dengan Ribka, yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Kelahiran putra Nabi Ishak. Selepas menikahi seorang gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribka, Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribka ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibu terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Ribka tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Namun Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar Ribka dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Ribka dapat hamil. Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribka melahirkan bayi laki-laki kembar. Nabi laki-laki pertama diberi Nabi Esau. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekitar tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberi nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakinya. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran dan surat Al-Anbiya ayat 72, yang artinya, dan ketika kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu, hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangi lembah lembut, ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda yaitu Ribka telah menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pencinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia pada saat usia Ishak alaihissalam 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikebumikan di Gua Mahpela di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Putra kembar Nabi Ishak, Esau dan Yakub. Ketika merasakan bahwa fisiknya mulai melemah,
yang berpengaruh pula pada kemampuannya untuk melihat, maka Nabi Ishak alaihissalam mendatangi anak kesayangannya itu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasak makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihissalam dapat mendoakan keberkahan bagi Esau dan anaknya tersebut dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam tersebut didengar oleh Ribkah. Ribkah pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Esau tiba. Ketika secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda meskipun mereka kembar, maka Ribkah memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip Esau. Karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak alaihissalam. Lalu berkata, Nabi Ishak alaihissalam, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub yang ia kira adalah Esau agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat yang melimpah, diberikan rezeki yang banyak serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Namun Ishak pun kebingungan hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Esau bahwasanya Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahanda membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi, Esau pun bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribkah pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban, Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribkah. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Makpelah bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribkah yang telah pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian sang ayah, Yakub kembali ke Palestina setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Pada saat itu Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Mujizat Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak. Secara etimologi, mujizat berasal dari bahasa Arab, yaitu mujiz, yang artinya mengalahkan. Sehingga mujizat adalah peristiwa atau luar biasa di luar akal sehat manusia yang terjadi atau dimiliki pada diri Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Masing-masing dari Nabi dan Rasul memiliki mujizat sendiri-sendiri sebagai bukti bahwa mereka merupakan orang istimewa pilihan Allah Ta'ala yang menerima tugas untuk menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Sihir dan mujizat adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mujizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul sehingga tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Sedangkan sihir dapat dipelajari oleh manusia biasa. Mujizat yang dimiliki oleh Nabi Ishak. Berikut dijelaskan mengenai mujizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah di Palestina. 1. Atas izin Allah Ta'ala, Nabi Ishak alaihissalam yang pada saat itu telah berusia sangat tua, yakni 100 tahun, dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribkah yang memiliki kondisi yang mandul. 2. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam adalah pencetus dari munculnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel terlahir dari
pada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki nama lain Israel dan ia merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga dari garis keturunan tersebut lahirlah kaum Bani Israel, di mana total telah ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel tersebut. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam. Dari kisah itu juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan kita tanamkan untuk kehidupan kita, agar hidup menjadi lebih tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman dan keluarga agar mereka juga tahu kisah Nabi Ishak alaihissalam. Dan tungguin kisah Nabi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.